Hai Sobat Makan, akhirnya webkomik One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Di awal scene kita diperlihatkan Battle Sweet Blue semakin rusak setelah tak sengaja tertabrak bogeman Saitama. Saitama yang baik langsung minta maaf akan kejadian tersebut dengan berkata, ada percikan api yang keluar, tapi kau baik-baik saja kan? Maaf, aku menabrakmu, kau tiba-tiba muncul sih. Jadi, belum sempat menyelesaikan perkataannya, Blue menyela. Saitama, mendengar orang di hadapan memanggilnya, Saitama agak bingung. Kita kayak pernah ketemu kayaknya, ucap Saitama. Lalu Blue menegaskan, aku Blue, orang tertinggi di Neo. Ini adalah kecelakaan dalam kegiatan heroik kita. Jadi aku tidak akan menyalahkanmu. Battle Sweetku rusak, tapi aku baik-baik saja. Melihat Blue baik-baik saja, Saitama ingin memutuskan untuk cabut dari tempat itu. Oh, baguslah, sampai jumpa, kata perpisahan Saitama. Namun Blue mencegahnya dengan berkata, tunggu, aku ingin bicara. Mengingat situasi kita, maukah kau bergabung denganku? Dua orang lebih baik daripada satu dalam menghadapi musuh kuat. Mendengar musuh kuat, Saitama bertanya di mana musuh kuatnya. Blue menjawab, aku tidak tahu, tapi bisa saja ada. Battle Sweetku sudah tiada, tapi aku masih bisa bertarung. Meskipun Blue berkata demikian, Saitama menganggap tanpa Battle Sweet Blue hanyalah manusia biasa. Ya, itu salahku. Kau juga harus mengungsi. Kalau kita bertemu lagi, bisa bahaya, kata Saitama sambil berjalan pergi. Tak berselang lama Blue berteriak, biar aku juga ikut. Hei, tunggu, jangan tinggalkan aku. Hei. Namun Saitama tak menjawab dikarenakan panel pindah ke pertarungan Pigat. Di sana Pigat ditembaki oleh robot kalajengking secara beruntun. Serangan tersebut terus mengenai perut Pigat yang membuat Pigat serasa digelitiki. Pigat tak terluka sedikit pun, malahan ia masih mengkhawatirkan yang lain. Kalian baik-baik saja kan? Kalian tidak terkena serangan kan? Ini mungkin racun, kalian sebaiknya menjauh. Tapi itu tidak mempengaruhiku. Tak berselang lama muncul robot di belakang Pigat dan langsung menembaknya hingga menembus badan. Aku sedang makan. Robot lagi, aku muak dengan ini, dengan rasa besi ini, kata Pigat dengan santai setelah tertembus tembakan. Sekarang Pigat diserang dari dua arah, namun Pigat tetap santuy menghadapinya. Barusan mereka menyerangku secara bersamaan. Aku tidak hanya membayangkannya. Inilah sebabnya aku merasa aneh. Monster dan pasukan robot itu tidak menyerang pahlawan Neo dengan serangan yang substansial. Mungkin kepalaku jadi jernih setelah kehilangan darah. Akhirnya aku menyadari. Aku merasa lega meskipun aku agak terlambat. Dan kali ini bahkan para pahlawan Neo itu menyerangku. Mereka cukup kuat dan aku tidak bisa memakannya. Menyebalkan. Kata Pigat yang diserang pahlawan Neo hilang kendali. Karena kebaikannya, pahlawan Neo dibiarkan menyerangnya hingga puas. Panel pindah ke Bang dan Carangko. Di sana mereka mengamati musuh terlebih dahulu daripada langsung bertarung. Bang menyadari ada yang aneh pada pahlawan Neo. Para anggota Neo tiba-tiba mengubah perilaku mereka menjadi barisan yang seragam. Seolah-olah mereka adalah robot. Meskipun aku memperkirakan ada sesuatu yang lebih dari ini. Carangko, apakah kau juga memperhatikan bahwa angin perubahan sedang bertiup? Tanya Bang ke Carangko. Lalu Carangko menjawab, ya, anginnya menjadi sedikit lebih kencang dan lebih dingin. Setelah mendengar jawaban Carangko, akhirnya Bang menyuruhnya kembali ke dojo. Setelah itu Bang berkata, kelihatannya kita kalah jumlah. Mungkin aku harus mempercepat tempo. Sungguh, padahal aku baru saja pensiun. Berapa lama lagi aku harus mendorong tubuh tua ini? Panel pindah ke Isamu dan Dr. Bovoy. Pemikiranku tidak berubah sejak dulu. Semuanya demi kedamaian. Aku hanya memikirkan itu. Kalau begitu, aku tidak bisa mempercayaimu. Kau mungkin adalah mata-mata untuk asosiasi pahlawan, kata Bovoy ke Isamu. Lalu Isamu menanggapi dengan tatapan penuh emosi. Apakah kau yang mengerahkan pasukan robot itu? Cepat jawab.
Tanya Isamu. Bovoy menjawab, apa maksudnya? Apakah kau akan percaya pada yang aku katakan? Dalam hal ini, aku akan menjawabmu. Aku bertindak demi kedamaian. Hanya itu. Mendengar jawaban yang kurang memuaskan, Isamu tambah emosi. Kau belum menjawab pertanyaanku. Kau belum selesai ngomong, Bovoy menyela. Isamu, apa kau selalu sedungu ini? Kalau kau hanya ingin aku bilang aku tidak melakukannya, maka pulang saja. Aku tidak punya waktu untuk menghadapi anak yang terus bertanya kenapa sekarang. Di sini Isamu mulai menangis campur emosi. Brengsek, kalau kau tidak melakukannya, cukup bilang saja. Itu seharusnya sederhana. Cukup katakan, Dr. Bovoy, kau pasti melihatnya di monitor. Kota ini sedang dihancurkan. Kenapa kau tidak melakukan apapun? Kenapa kau tidak menghentikannya? Sementara kita berbicara, banyak orang... Jika ini bukan perbuatanmu, jika kau menyebut dirimu pahlawan, seharusnya kau bekerja sekarang. Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Jika kau masih manusia, jika kau masih punya emosi, hatimu seharusnya menggerakkan tubuhmu, dokter. Teriak Isamu. Mendengar hal itu, Bovoy hanya menanggapi. Kau mulai bicara soal puisi, tentang hati. Bukankah kau yang kehilangan akal? Cukup, botak. Aku tidak tahan lagi dengan ini, mengerti? Aku datang siap menyerang jika percakapan tidak mungkin dilakukan. Bentak Isamu. Apa gunanya menyerang? Kau hanya akan buang-buang waktu. Kau tidak mengerti itu? Tanya balik Bovoy. Berapa lama kau akan terus berdebat tanpa tujuan ini, Pak Tua? Serius, hentikan. Sebelum aku menghitung sampai 10, jawab saja pertanyaanku ini. Siapa pelakunya? Ketika aku frustasi, aku benar-benar mulai berpikir kaulah akar dari semua kejahatan. Yang kau lakukan hanyalah penelitian, pengembangan, dan eksperimen. Ingatkan aku, apakah kau pernah melakukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat? Apakah hanya karena aku tidak tahu? Bukankah kau bertingkah seperti anak kecil selama ini? Mengembangkan senjata pamungkas yang kau pikirkan dan menyusun rencana untuk impianmu. Aku malu pada diriku sendiri karena menghormati anak yang sudah dewasa sepertimu. Bahkan untuk sesaat. Benar-benar konyol. Kau bilang kau akan mendesain ulang dunia ini sendiri. Seseorang yang kurang memiliki keterampilan sosial sepertimu mencoba melakukan sesuatu sendirian hanya akan berakhir sebagai perusak. Kau tidak dapat menciptakan apapun. Kau sampah masyarakat, kata Isamu melampiaskan unek-uneknya. Namun lagi-lagi Bovoy tetap santuy. Berapapun kau memprovokasiku, aku tidak akan memberimu hadiah. Namun, aku akan memberimu peringatan. Apa kau tahu bagaimana kabar teman-teman bermainmu sekarang? Tanya Bovoy. Mendengar tentang temannya, Isamu kebingungan. Kita lanjut ucapan Bovoy. Kau berkomunikasi dengan mereka dalam perjalanan ke sini kan? Jangan bilang kau pikir itu tidak akan disadap. Karena kau merasa kesepian, kau ingin seseorang untuk diajak bicara, walaupun mengambil resiko. Dan saat tim yang bernama Bimbel bilang kami akan membantu, kau menjawab seperti berhenti, seolah menolak, bukan? Isamu menanggapi, apa maksudmu? Aku yakin aku sudah menolak dengan benar. Lalu Bovoy berkomentar, mereka merasakan bahwa semangatmu goyah. Jadi, mereka masing-masing mengerahkan senjata aslinya yang mereka simpan untuk keadaan darurat dan ikut bertarung. Seperti yang diduga, itu adalah pandangan naif anak-anak. Tentu saja mereka akhirnya terluka. Dengan seketika Isamu langsung syok. Kita lanjut lagi perkataan Bovoy. Jangan pura-pura terkejut. Mereka bertindak sendiri. Itu salah. Tanggung jawabnya ada padamu karena menunjukkan kelemahanmu dengan cara yang provokatif. Mereka hanyalah anak-anak berbakat. Dengan kata lain, hanya anak-anak. Kau yang adalah super jenius diharapkan bertanggung jawab untuk melindungi dan mengawasi mereka. Kukira kau sadar ini. Tapi sepertinya kau ragu, terpengaruh oleh keterampilan sosial dan akal sehat untuk orang biasa. Bagaimana kau bisa mencari bantuan sendiri? Sungguh kekanak-kanakan. Kemudian Isamu menanyakan tentang teman-temannya. Tunggu, apa yang kau lakukan pada Jimakun dan yang lainnya? Bovoy menjawab, tentu. Aku menangkap mereka hidup-hidup, walau mereka memberikan perlawanan yang cukup. Isamu menanggapi, jadi kau mengambil Sandra? Brengsek.
Kalau begitu, aku juga akan mengambil kelemahanmu. Aku akan mematikan sistem pertahanan asosiasi pahlawan. Dengan ini, aku akan menyita kartu asmu. Terima itu. Aku telah membuat agar kau tidak bisa mengendalikan asosiasi pahlawan lagi. Tindakanmu sudah aku perkirakan. Gertak Isamu. Lagi-lagi Bovoy tetap santuy cuy. Yang baru saja kau matikan adalah musik otomatis yang dimainkan saat menggunakan toilet pribadi. Selain itu, sistem pertahanan itu bukan salah satu kartu andalanku. Di sini nampak Isamu sudah tak dapat menahan diri lagi. Dr. Bovoy, aku akan menangkapmu. Ancam Isamu. Kau tidak akan bisa. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Bahkan tidak ada pahlawan pun yang bisa. Aku selalu menjadi penguasa permainan ini. Tapi karena kau hanya anak-anak, lakukan apa yang kau inginkan dan coba sekuatmu. Tantang Bovoy. Isamu tanpa ragu-ragu langsung mengeluarkan senjata multi lengan melayang yang siap menghantam Bovoy. Bovoy menatap serius. Senjata multi lengan melayang yang bisa dilepas. Ini bukan otomatis sepenuhnya dikendalikan oleh gelombang otak. Tampaknya permen sebenarnya adalah alat untuk memperkuat gelombang otak tersebut. Beban pada operatornya berat, tapi tidak perlu khawatir akan diretas, sehingga resikonya mudah dihadapi sendiri. Jadi, kau berhasil menerima bantuan seseorang secara mandiri. Sangat khas dirimu dalam beberapa hal, kata Bovoy. Setelah itu Isamu memberi peringatan sebelum menyerang. Membiarkanku sedekat ini akan menjadi kehancuranmu. Dengan tubuh fisikmu, kau tidak punya peluang untuk menang. Dengan sigap Bovoy langsung berubah ke mode tempur. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Melihat Bovoy berubah, Isamu terkejut kembali. Sebuah battle suite, aku lihat sepertinya kau sudah menyelesaikan pengolahan data pertempuran dari luar. Apakah itu versi yang sempurna? Itu tidak terlalu mengesankan, kata Isamu. Bovoy menanggapi, itu bukan senjata akhir milikmu. Aku tahu itu. Setelah ngobrol panjang lebar, Isamu menyerang Bovoy secara beruntun. Namun Bovoy dapat mengatasinya dengan mudah. Seolah battle suite-nya dapat bergerak sendiri untuk mengatasi serangan. Itu bukan kecepatan reaksi dari si tua bangka tanpa pengalaman atletik. Menjijikkan. Sepertinya ini sepenuhnya otomatis. Apakah kau benar-benar perlu memakainya sendiri? Bukankah lebih baik robot saja? Apa mungkin kau semakin bodoh seiring berjalannya waktu? Otakku melacak pola dan mempercepat serangan tanpa ragu. Gumang Isamu. Kemudian Isamu menggunakan teknik pukulan tak terbatas untuk mengalahkan Bovoy secepat mungkin. Bovoy tak kehabisan akal. Ia langsung mengaktifkan perisai energi untuk menghalau pukulan. Namun itu belum cukup, karena senjata multi lengan Isamu dapat merobek perisai dan langsung menghantam wajah Bovoy bertubi-tubi hingga akhirnya terkapar di lantai. Seperti yang kupikirkan, orang itu sendiri lemah. Dr. Bovoy, apakah kau tidak akan menggunakan Metal Series? Namun belum sempat Bovoy membalas serangan, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.